Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, beberapa waktu yang lalu ada penumpang dari Semarang menuju Banjarmasin yang membawa bagasi sebanyak 75 koper berisi obat-obatan daftar G dan barang itu akhirnya ditahan sebagai penyelundupan. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sangat mengherankan juga ya. Penerbangan Semarang ke Banjarmasin itu kan penerbangan domestik. Lah, petugas keamanan bandara itu tugasnya kan sebetulnya memeriksa apakah barang bawaannya itu ada yang membahayakan penerbangan. Apapun yang dibawa sepanjang itu tidak membahayakan penerbangan, ya mestinya tidak ada masalah. Kecuali you bawa misalnya itu ya senjata api ya, atau membawa barang-barang kimia yang bisa mudah terbakar kalau di atas udara. Lah itu yang harus dicegah. Tapi kalau membawa barang apapun termasuk obat-obatan, ya petugas keamanan bandara itu tidak berhak sama sekali untuk menahan, bahkan mungkin nanti menyita. Itu nggak boleh ya. Kenapa ini bisa terjadi Om Bob? Saya kira ini petugasnya bandara itu, petugas keamanan bandara itu belum di briefing dengan bagus oleh pimpinan bandara. Jadi petugas keamanan bandara itu merasa yang paling kuasa ya. Yang menurut dia itu tidak boleh, terus langsung tidak boleh. Padahal boleh tidaknya itu kan ada aturannya. Betul. Ya, jadi memang sering terjadi di kalangan petugas-petugas di Indonesia ini sering-sering melampaui wewenang. Yang bukan urusannya dia ikut-ikut. Lah ini menjadi nggak karuan semua. Oke, kalau ini terjadi akibatnya seperti apa Om Bob? Ya kalau ini terjadi ya akibatnya arus logistik bisa nggak karuan. Yang seharusnya sesuai dengan jadwal bisa sampai satu tempat karena naik kendaraan darat itu lama, naik kapal laut juga lama, sehingga dipilih jalan paling enak naik pesawat. Tetapi dengan adanya ini kan perhitungan waktu tuh bisa salah semua. Ya seperti kita ketahui akhirnya barang itu kan nggak ada masalah kan? Dibebaskan kan oleh kepolisian. Betul. Bahwa ini tidak melanggar hukum. Nah ini kan menjadi tambahan urusan bagi orang yang memerlukan barang itu kan. Kalau barang itu dibutuhkan di tempat tujuan itu secara darurat, apa yang terjadi? Ya misalnya itu obat-obatan antibiotik dipakai di sana karena lagi ada wabah atau apa, tiba-tiba dicegat ya, dicegat sehingga pesawatnya udah terbang sehingga dia terlambat 1 hari. Yang salah siapa? Gara-gara ketidaktahuan dari petugas keamanan itu. Lah ini tidak boleh terjadi. Oke, langkah apa sebaiknya yang perlu dilakukan supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi Om Bob? Ya, langkah pertama ya pendidikan ya. Pendidikan kepada petugas yang ada di lapangan disertai dengan SOP yang jelas. Tidak boleh abu-abu ya. Setelah itu harus ada punishment-nya. Kalau sampai petugasnya itu salah di dalam melaksanakan SOP itu, termasuk berlebih-lebihan ya, itu termasuk itu. Maka petugas itu akan kena sanksi ya yang cukup berat. Jadi bukan cuma teguran macam-macam, tapi harus ada sanksi yang berat sehingga menjadi contoh semua petugas-petugas yang melayani masyarakat itu tidak semena-mena. Ojo dumeh lagi berkoso terus sak penake dhewe, gitu kan? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om